Hai semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, pagi ini saya awali dengan menjemur pakaian ya teman-teman. Seperti biasa, di sini tuh saya baru aja habis nyuci. Hari ini tuh cucian saya cuma sedikit karena kemarin juga saya itu baru nyuci. Cuaca hari ini tuh panas banget ya, karena kalau nggak salah ini tuh udah sekitar jam 8 pagi. Oke, jadi udah selesai jemur pakaiannya. Sekarang lanjut lagi, saya mau beraktivitas di dapur. Nah, di sini tuh ada nasi sisaan yang semalam. Ini tuh saya panasin lagi karena banyak banget semutnya. Tapi ini tuh semutnya nggak mau pergi, jadi saya salin aja ya bun untuk nasinya. Nanti dia juga bakal pergi sendiri karena nasinya juga udah agak hangat. Nggak tahu kenapa semut di rumah saya ini nggak hilang-hilang ya bun, yang kecil gitu. Tiap ke pasar saya juga suka lupa bun buat beli si kapurnya gitu loh. Hari ini tuh saya mau bikin puding jagung, tapi sebelum itu ini saya mau lap-lapin perabotan dapur saya dulu ya bun, biar bersih, biar nanti kalau dapurnya udah bersih kita bisa enak gitu ya bun masak-masaknya di sini. Nah, udah selesai lap-lapnya, sekarang saya mau nyuci si choppernya dulu. Soalnya ini tuh saya simpan belum dicuci ya teman-teman. Biasanya kalau ada barang baru di rumah, saya nyucinya di saat mau dipakai aja. Jadi pas habis unboxing itu nggak langsung saya cuci. Sebelum nyuci piring-piringnya sama choppernya, di sini saya pindahin dulu piring-piring yang udah saya cuci kemarin. Nah, di sini saya udah siapin airnya juga ya teman-teman di baskomnya. Abaikan aja ya bun untuk dinding tempat cuci piringnya ini yang udah buluk, soalnya itu tuh udah lama nggak saya bersihin. Soalnya saya mau bersihinnya juga susah karena agak jauh gitu, nggak kejangkau sama tangan. Apalagi kan sekarang itu saya sedang hamil besar gitu ya, jadi agak susah buat ngejangkaunya gitu loh buat disikat. Nah, udah selesai cuci piring. Di sini tuh pas suami lagi kupas jagung. Jadi jagung kita itu masih muda kayak gini ya bun, karena nanamnya belakangan. Harga jagung sekarang itu di tempat saya lumayan mahal, tapi beberapa hari terakhir ini udah mulai turun lagi ya teman-teman. Nggak tahu deh kalau nanti kita panennya bakal lebih turun apa gimana. Nggak tahu kenapa di saat belum panen aja harganya itu mahal, tapi di saat udah mulai panen pasti harganya mulai turun. Kemarin pas mahal harganya bisa mencapai 8.000 ya teman-teman, tapi sekarang udah tinggal 6 ribuan aja. Semoga aja nanti nggak turun-turun banget, karena kan bahan pokok sekarang juga udah pada mahal semua ya, dari mulai beras, kebutuhan dapur. Jadi apa yang kita jual juga harus sesuai dong sama yang mau kita beli. Apalagi kan nanam jagung sekarang itu butuh modal yang nggak sedikit ya. Terus juga sekarang itu di tempat saya masih musim ulat gitu bun. Di jagungnya itu banyak banget ulatnya, jadi kadang jagungnya itu pada mati satu-satu. Jadi kalau harganya murah ya pasti kitanya yang rugi, karena kan udah beberapa kali juga beli racun gitu buat ulat, tapi ulatnya nggak pada pergi gitu loh. Ini aja tadi saya minta kupasin jagungnya sama pas suami karena geli gitu bun sama ulatnya. Soalnya ulatnya itu kan kadang ada nih di tongkolnya gitu ya. Oke, jadi tadi itu saya udah bersihin rambutnya dan sekarang tinggal diiris-iris aja kayak gini. Sebenarnya saya itu udah dari lama pengen banget bikin puding jagung kayak gini, tapi karena saya itu baru punya chopper, jadi baru keturutan mau bikinnya sekarang. Soalnya kan halusinnya nanti harus pakai chopper atau blender. Kalau mama saya dulu tuh sering bikin pakai parutan manual gitu ya teman-teman, tapi karena saya nggak punya, jadi nunggu punya chopper dulu. Kebetulan juga ada jagung yang masih muda. Jagungnya pas suami ini masih muda ya teman-teman. Kalau punya papa mertua saya udah agak tua sih, jadi udah nggak bisa lagi dibuat puding jagung. Nah, jadi ini jagungnya masih saya sisain karena nanti sisanya itu mau saya rebus. Soalnya ini tuh juga kayaknya udah kebanyakan deh. Itu tuh yang saya mau rebus jagung yang paling muda ya teman-teman, kesukaannya anak-anak. Nah, sebelum ngechopper jagungnya, di sini tuh saya mau lelehin gula merah dulu ya bun, biar nanti kalau jagungnya udah selesai dichopper, gula merahnya juga udah meleleh, udah dingin juga. Nah, untuk choppernya ini tuh udah kering, tadi udah saya lap juga soalnya masih ada sisa sedikit air. Untuk jagungnya ini tuh mau saya bagi 3 ya teman-teman, karena ini tuh jagungnya banyak. Di sini juga saya mau nambahin air, jadi nanti kita itu cuma ambil airnya aja ya teman-teman. Oh ya, jadi ini tuh saya pakai chopper dari Miko. Ini choppernya udah 5 in 1, udah antibakterial dan BPA free juga. Tentunya udah aman banget ya bun, karena ini tuh udah dari kaca.
Jadi untuk wadah choppernya kapasitasnya itu 2 liter ya teman-teman. Sama juga kita dapat wadah buat ngejus isinya 600 ml plus dapat grinding cup yang kapasitasnya 200 ml. Terus juga kita dapat pengupas bawang ya teman-teman. Untuk daya listriknya ini tuh rendah ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir karena cuma 250 watt. Oh ya, untuk warnanya ini tuh ada 3 varian warna, ada pink, lilac, sama putih. Untuk kemasannya dan packagingnya ini tuh udah pasti aman banget ya bun, karena udah menggunakan pengemasan yang double box dan bubble wrap yang tebal, jadi nggak perlu khawatir lagi. Buat kalian yang mau samaan juga, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke bun, balik lagi ke videonya. Jadi ini tuh udah gilingan yang kedua. Ini choppernya nggak perlu lama-lama ya bun, karena cepat banget halusnya. Jadi ini tuh yang terakhir saya ngehalusinnya ya bun. Makanya di sini tuh untuk alat choppernya itu saya cuci biar bersih, nggak ada sisa-sisa jagung. Tapi nanti ini tuh choppernya bakal saya pakai lagi ya bun, karena masih harus ngegiling yang kedua kalinya. Oh ya, di sini tuh untuk takaran airnya saya nggak pakai takaran ya bun, pokoknya saya kira-kira aja. Nah di sini juga saya itu mau pakai panci dari Miko. Jadi untuk jagungnya ini tuh mau saya saring kayak gini, terus saya remas gitu ya bun, diremas atau di apa ya gini, pokoknya sampai airnya itu keluar. Jadi ini tuh yang kita ambil cuma bagian airnya aja ya bun, terus nanti untuk jagung yang sisa kasarnya itu nanti kita buang aja, karena itu juga udah pasti nggak ada rasanya lagi ya bun, soalnya kan airnya udah kita ambil. Nah di sini tuh saya minta tolong sama kakak Cindy buat pegangin saringannya, soalnya saya agak kesusahan ya bun kalau cuma sendiri. By the way ini tuh udah gilingan yang kedua. Tadi itu airnya masih sedikit ya bun, makanya saya tambah lagi. Nah ini udah selesai, jadi tinggal dikasih santan sama gula merah terus dimasak deh. Untuk takaran gula merahnya ini tuh juga nggak saya takar ya teman-teman, pokoknya saya kira-kira aja. Pokoknya kalau rasanya udah manis udah pasti gak perlu ditambahin lagi ya bun. Berhubung di sini tuh saya juga udah nggak punya gula pasir, jadi saya pakai gula merah semua aja. Ini untuk wadah gula merahnya saya cuci sampai bersih ya bun. Jadi warnanya pas masih mentah emang kayak gini ya bun, tapi kalau udah matang pasti warnanya itu berubah jadi coklat gitu ya. Nah ini saya tambahin santannya, jadi di sini tuh saya pakai santan 2 saset. Sebelum kompornya dinyalain, ini tuh saya aduk-aduk dulu sampai dia tercampur rata ya teman-teman. Ini santannya banyak yang ngegumpal kayak gini, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Setelah lama diaduk-aduk tapi tetap aja ngegumpal, jadi saya biarin aja. Langsung aja di sini tuh saya nyalain apinya ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya pakai api yang kecil aja, nanti pintunya mau saya tutup ya. Biasalah ya kalau jam segini tuh pasti anginnya itu kencang, jadi pintunya harus ditutup. Nah ini saya cicipin dulu dan alhamdulillah rasanya itu udah manis pas gitu ya teman-teman, nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Sebenarnya ini tuh lama banget matangnya bun, karena saya kan cuma pakai api kecil. Jadi di sini tuh saya mau sambil buat cuci piring aja, soalnya ini cucian piring saya udah numpuk lagi. Harap malum ya, tadi banyak perabotan yang saya pakai, jadi ini tuh udah numpuk lagi deh. Ini saya minta tolong sama kakak Cindy aja buat ngaduk-ngaduk si pudingnya ya bun. Kebetulan dia juga udah selesai makan, jadi tadi itu dia baru habis dari sekolah ya, terus makan, habis itu saya suruh deh buat ngaduk-ngaduk si pudingnya. Soalnya ini juga udah siang bun, jadi dia udah pulang dari sekolah. Dan ini tuh pudingnya juga harus diaduk-aduk terus biar bagian bawahnya itu nanti nggak gosong. Nah ini di tungku sebelahnya saya mau sambil buat ngerebus jagung juga ya teman-teman, sisaan jagung yang tadi.
Handphone kan anu. Nah, jadi ini tuh dia udah mulai kental gitu ya bun, tapi ini masih saya aduk-aduk lagi. Di sini tuh tadi saya ambil kursi juga, soalnya udah capek banget bun sambil berdiri kayak gini. Mungkin kalau kita pakai api besar ini tuh bakal cepat matang, tapi berhubung di sini tuh saya pakai apinya kecil, jadi ini tuh lama banget matangnya. Soalnya sayang pancinya juga bun kalau harus pakai api besar. Nah, setelah lama diaduk-aduk, akhirnya ini tuh selesai juga ya bun. Jadi ini langsung aja saya taruh di wadah. Jadi di sini tuh biasa dibilangnya kue kokole ya teman-teman. Ini tuh masaknya kayak bikin hongkue gitu ya bun. Pokoknya cuma dimasak aja. Oke bun, jadi ini tuh tinggal nunggu dingin aja. Dan biasanya di pancinya itu saya sisain sedikit kuenya karena nanti itu buat anak-anak, soalnya mereka itu suka banget kalau makan sisaannya gitu di panci ya teman-teman. Dan bukan hanya anak-anak, saya juga suka banget nyemilin yang sisanya di panci. Oke bun, ini tinggal tunggu dingin aja. Jadi segitu dulu ya untuk videonya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.